pocong berwajah hancur jadi teman tidur. Malam itu, Melinda sedang berbincang di telepon dengan seorang temannya. Ia berbagi cerita hingga tak mengenal waktu. Sambil membalikkan badan dan memeluk guling, ia memperhatikan jam dinding yang tergantung di tengah kamar. Saat itu, sudah menunjukkan pukul 1 malam. Tak terasa perbincangannya dengan temannya sudah berjalan 5 jam lamanya. Sampai akhirnya, ia harus mengakhiri obrolan seru itu. Mengingat ia memiliki jadwal kelas pagi kuliah besoknya, akhirnya ia mengakhiri obrolan tersebut. Walau sudah menunjukkan waktu larut malam, ia belum bisa merasakan ngantuk. Berkali-kali mencari posisi enak untuk tidur, namun usahanya berkali-kali tetap gagal. Akhirnya, ia membuka ponsel dan bermain sejenak, berharap mata akan terasa lelah. Ia bersembunyi di dalam selimut dan memeluk guling empuknya dengan erat-erat. Sedikit demi sedikit, ia mulai merasa mengantuk. Matanya mulai terpejam hingga membuka kilas-kilas mimpi di alam bawah sadarnya. Dan tiba-tiba, ia merasakan bau tak sedap. Ia berkali-kali mengendus, berusaha mencari dan mengenali bau apa yang sangat terasa dekat dengan hidungnya tersebut. Tentu saja aroma tak sedap ini sangat mengganggunya. Ketika ia membuka mata dan mulai mencari dari mana asal bau menyengat tersebut, namun ia tidak menemukan apapun. Ia berusaha menutup hidungnya dengan guling, dengan harapan bau tersebut tidak lagi mengganggunya saat tidur. Dan percuma, guling yang wangi rupanya kalah oleh bau yang menyengat tersebut. Bahkan ia tak pernah tahu dari mana asal baunya. Saking kesalnya, ia keluar dari selimut dan melemparkan gulingnya hingga ke ujung kasur. Tapi ia sangat terkejut sekali. Guling yang ia lempar berubah menjadi pocong yang berlumuran darah. Wajahnya yang cenderung hancur dan berwarna hitam ternyata menjadi sumber bau busuk yang ia rasakan dari tadi. Rupanya, guling yang ia peluk adalah sumber masalah yang ia cari. Terkejut dengan hal tersebut, ia tak bisa lagi berteriak. Ia hanya berusaha keluar dari kamar untuk tidak melihat pocong itu lagi.